Oke, halo semuanya. Jadi udah lama banget ya. Udah hampir 1-2 minggu kita nggak update lagi tentang market. Ada beberapa hal yang akan gue bahas di sini di video kali ini tentang kebijakan tarif Trump ya teman. Nah ini lagi rame banget kebijakan tarif Trump itu seperti apa, dan banyak juga yang belum paham tentang dampak ekonomi dan juga dampak terhadap market ketika kebijakan Trump atau kebijakan tarif Trump ini diumumkan. Nah di sini mungkin gue akan coba langsung aja ya. Kebijakan tarif Trump terhadap market kripto itu bagaimana? Nah di sini gue udah research ya, jadi ini gue udah research, gue udah ngasih penjelasannya secara lebih detail, dan juga gue akan ngasih tahu ke kalian kemana sih next move harga market itu akan terjadi. Oke teman-teman, jadi first of all yang pertama ini tentang kebijakan tarif Trump. Nah, kita tahu pada tanggal 2 April 2025, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor. Jadi, namanya kebijakan Trump ini adalah kebijakan tarif impor. Nah, dan kita tahu kebijakan tarif impor dasar itu 10% teman-teman untuk semua barang yang diimpor ke AS. Nah, gua akan ngasih tahu dulu impor dan ekspor itu apa. Jadi, impor itu kita ngejual ke sebuah negara, dan ekspor itu kita ngambil dari sebuah negara atau kita membeli dari sebuah negara, itu ekspor teman-teman. Nah impor itu kita menjual ke sebuah negara atau barang keluar dari Indonesia. Nah tarif yang resiprokal atau tarif yang lebih tinggi teman-teman itu khususnya itu buat Cina, terus ada Vietnam dan juga Uni Eropa. Tapi rata-rata tarif kayak misalnya semua negara, Ukraine dan lain sebagainya itu cuma 10%. Dan ada satu negara yang enggak dapat kebijakan Trump tarif ini, yaitu negara Rusia. Jadi aneh banget kan, negara Rusia ini enggak dapat kebijakan tarif Trump. Nah di sini kita tahu bahwa tarif Trump ini sudah disahkan ya pada 2 April 2025 kemarin. Dan sekarang apa sih itu kebijakan tarif Trump? Di sini gue akan coba nganalogikan sesimpel mungkin apa sih itu kebijakan tarif Trump. Yang pertama, kebijakan tarif Trump itu adalah kenaikan atau pajak yang ekstra teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu punya toko, kalian punya toko di luar negeri teman-teman, kalian misalnya punya toko di AS, ketika kalian mau ngambil barang di China, ketika kalian mau ngambil barang di Uni Eropa, itu akan dikenakan pajaknya yang lebih mahal. Contohnya, jadi gue kasih contoh juga. Jadi kalau misalnya kalian itu impor kaos dari China seharga $10, dan ketika kebijakannya itu 10%, itu kalian akan dikenakan $11. Nah kalau misalnya kalian beli transaksi impor 1 juta US dollar, kalian akan dikenakan $100.000. Gila nggak? Dan kalau misalnya negaranya itu kayak China itu hampir 40%, berarti kalian akan dikenakan kebijakannya itu sekitar 40% pajaknya. Misalnya kalian beli harga $10, kalian akan dikenakan pajak sekitar $4. Nah ini mengerikan banget ya teman-teman, karena kebijakan tarif Trump ini mempengaruhi berbagai negara-negara di dunia. Bukan hanya China, bukan hanya Vietnam, tapi Indonesia juga itu terkena dampak sekitar 30% up pokoknya. Nah Indonesia juga kena dampak teman-teman. Dampaknya apa aja gitu. Nah akhirnya kalian udah tahu apa sih itu kebijakan Trump. Di sini gue akan coba ngasih tahu beberapa dampaknya untuk negara Indonesia. Nah yang pertama teman-teman, Indonesia ini untuk dampak positifnya itu bakal ada peluang ekspor baru. Jadi kalau misalnya ketika negara-negara besar seperti China dan Eropa ini dikenakan tarif tinggi oleh US, berarti pembeli AS ini akan mencari beberapa pasar atau beberapa negara yang kebijakannya itu lebih rendah. Nah, tapi juga Indonesia ini bakal ada negatifnya juga, yaitu peningkatan biaya impor teman-teman. Jadi ketika kebijakan Trump ini terjadi teman-teman, atau kebijakan Trump ini sudah dilakukan, ini contohnya kayak gini. Contohnya ketika kalian ini punya market atau kalian punya toko di US. Nah misalnya kalian punya toko di US ya, misalnya tokonya ini toko baju. Nah kalian punya toko baju di US. Nah ketika toko baju di US ini
kalian mau impor kainnya atau enggak kalian mau impor bahan-bahan mentahannya dari Indonesia, teman-teman. Ketika Indonesia ini mengirim impor ke negara US, Indonesia ini bakal dikenakan pajak, atau orang yang membeli dari Indonesia dikenakan pajak 34%, teman-teman. Nah, dampaknya apa ya? Dampaknya ini bagus sebenarnya untuk Indonesia, itu dampaknya sangat-sangat bagus. Tapi negatifnya, orang-orang di US itu nggak akan belanja dari luar negeri lagi, teman-teman. Orang-orang yang impor di Indonesia itu nggak akan mengimpor lagi barang-barangnya di Indonesia. Mereka akan membuat atau nggak akan membeli produk-produk yang ada di Indonesia, yang ada di US, atau produk lokal ya, teman-teman. Jadi kebijakan Trump ini tujuannya untuk perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan negara di US itu mereka membuat atau menciptakan hal baru gitu. Jadi mereka itu tidak tergantung kepada impor, teman-teman. Ya bagus untuk negara Amerika Serikat sendiri, ya itu bagus, teman-teman. Karena apa? Karena ya mereka ini akan memproduksi bahan bakunya sendiri, mereka ini akan memproduksi bahan mentahannya sendiri. Nah, tapi ada minusnya juga untuk Amerika. Ketika kebijakan ini terjadi, teman-teman, Amerika ini akan, misalnya kalian orang Amerika, ketika kalian misalnya beli baju sekitar 30 US dollar, kalian akan dikenakan, teman-teman, impor sekitar hampir 30%. Kalau misalnya kalian berada di misal perusahaan itu ngimpor dari luar, ya kalian akan dikenakan 9 US dollar. Simpelnya kayak gini, teman-teman. Jadi harga yang kalian misalnya beli 30 US dollar per satu baju itu bakal ada kenaikan signifikan ketika barang-barang dari perusahaan itu impor dari luar negeri, teman-teman, atau impor dari luar Amerika. Nah, jadi orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang ada di Amerika otomatis mereka akan nge-cut off impor dari negara-negara luar. Jadi dampaknya apa terhadap Indonesia? Ketika ada satu pengusaha misalnya itu sering impor ke Amerika, sering misalnya setiap impor tuh 100.000 US dollar dibayar Amerika. Dan ketika kebijakan Trump ini dinaikkan, teman-teman, buyer Amerika ini akan mikir-mikir lagi. Buyer Amerika ini nggak akan ngambil barang-barang yang ada di Indonesia. Ketika buyer Amerika ini nggak akan ngambil lagi barang-barang yang ada di Indonesia, otomatis pendapatan dari sebuah negara tersebut akan mengalami penurunan. Nah, simpelnya kayak itu, teman-teman. Kalau misalnya kalian masih belum paham juga, analoginya tuh kayak misalnya analoginya itu ya kayak gini. Jadi kalian itu punya toko di US, terus kalian ngimpor ke Indonesia, atau kalian ngambil barang yang ada di Indonesia. Ketika kalian ngambil barang yang ada di Indonesia, misalnya mentahannya atau apa, itu akan jadi mahal. Nah, pengusaha-pengusaha di US itu akan berpikir 2 kali untuk mengambil barang-barang yang ada di Indonesia. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia itu akan semakin menurun, teman-teman. Lapangan pekerjaan itu pasti udah terganggu. Beberapa ekonomi yang ada di Indonesia itu pasti sudah pasti terganggu, teman-teman, karena kebijakan Trump ini. Jadi yang tadinya pendapatan Indonesia yang sering impor ke US itu 1 juta dolar, itu pasti akan berkurang drastis, karena buyer-buyer yang ada di US itu pasti akan lebih memilih, ya teman-teman, buyer-buyer yang ada di US itu pasti akan lebih memilih negara-negara yang tarif impornya itu lebih kecil, atau enggak mereka membuat bahan dan juga bahan baku sendiri gitu. Jadi mereka lebih mementingkan produk lokal. Nah, itulah caranya Amerika menghancurkan beberapa ekonomi negara. Sebenarnya itu perdagangan perang tuh sama China, tapi ya dampaknya ke semua negara. Sampai Uni Eropa aja itu memperingati Amerika bahwa ya ini gak adil gitu. Ini ya bakal merusak tantangan ekonomi dunia, teman-teman. Nah, inilah dampak kebijakan Trump terhadap negara Indonesia. Pokoknya ketika kebijakan Trump ini direalisasikan, emang sudah terjadi. Ketika kebijakan Trump ini terjadi dan lain sebagainya, teman-teman, ketika kebijakan Trump ini terjadi, bahwa ya ada 2 sisi juga dari negara Indonesia. Kalau misalnya orang-orang US masih mau ngambil dari Indonesia, ya Indonesia lebih untung pastinya. Tapi di
itulah dia, pasti akan ada buyer yang berkurang dari negara US. Dan juga ketika ada buyer yang berkurang dari negara US, itu pasti satu perusahaan di Indonesia itu bakal terganggu, teman-teman. Nah itu teman-teman yang menurut gua ketika kebijakan ini terjadi, sisi negatifnya ini terlalu dalam untuk Indonesia, teman-teman. Nah terus kita akan coba bahas market saham, terus juga market saham US, saham Indonesia, dan juga Bitcoin itu apa sih dampaknya terhadap kebijakan Trump ini. Jadi kalau misalnya dampaknya ini karena yang pertama untuk saham AS, teman-teman, dampaknya ini turun, teman-teman. Kenapa bisa turun? Karena mereka harus lebih banyak atau jual lebih sedikit, teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan di AS otomatis, teman-teman, akan menaikkan harga produksi tersebut. Jadi ya otomatis sahamnya ini bakal turun. Kalau misalnya harganya naik, ya pasar tiba-tiba kaget, asalnya yang beli cabai 10.000 jadi 13.000 gitu ya. Pasar tiba-tiba kaget, teman-teman. Pasti pembelinya itu makin sedikit. Nah untuk kripto orang-orang itu khawatir ketidakpastian ekonomi, teman-teman. Ya pastinya mereka itu beralih ke cryptocurrency seperti Bitcoin karena lebih aman, teman-teman. Jadi jangka panjangnya kripto ini bakal naik ketika kebijakan US ini dikeluarkan. Ya memang kemarin itu selling pressure aja atau panic pressure karena Bitcoin turun sekitar 5% sampai 7%. Orang-orang itu panik, teman-teman. Wah ini panik nih, teman-teman, ya market crash gara-gara panik itu. Tapi overall untuk kripto sendiri menurut gua ini masih potensial jangka panjang masih bisa kenaikan, teman-teman, karena ya orang-orang pasti lebih memilih investasi yang lebih aman atau stabil, yaitu seperti Bitcoin ketika ketidakpastian ekonomi ini terjadi. Nah itu dari segi fundamental, dari segi kebijakan Trump seperti apa dan lain sebagainya. Kita akan langsung bahas chartnya ya, teman-teman. Jadi kemana next move pergerakan harga Bitcoin ketika kebijakan Trump ini terjadi.